Muhammadus Solihah, NIM T2018-1180, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dari kelas A4. Di sini saya akan memaparkan hasil review paper jurnal dari jurnal yang berjudul Agama dalam Perjalanan Gangguan Mental Psikotik dalam Konteks Budaya Jawa. Jangan lupa catat poin-poin penting yang saya paparkan, kemudian beri tanggapan, komentar, ataupun kritikan dari review paper jurnal yang saya paparkan. Adapun penelitian ini ditulis oleh M.A. Subandi dan diterbitkan oleh Jurnal Psikologi volume 39 nomor 2 tahun 2012. Adapun latar belakang dari penelitian ini, sejarah kesehatan mental telah mencatat bahwa hubungan antara para profesi kesehatan mental di Barat dengan institusi keagamaan sangat tidak baik atau crash, sehingga kajian-kajian tentang masalah keagamaan tidak pernah dilaksanakan. Agama dianggap sebagai jelas tabu, atau dalam kamus Amerika itu disebut sebagai pantangan atau pamali, sehingga tidak pernah diajarkan dan dipraktekkan dalam dunia medis. Bahkan dalam pertemuan profesi kesehatan mental pun agama tidak pernah dibahas. Kalaupun dibahas, pasti akan melihat dari sisi negatif agama itu sendiri. Hubungan antara agama dan penyakit mental sangat kompleks. Agama bisa menjadi efektif dalam kesehatan mental, tetapi juga bisa menjadi pemicu penyakit mental. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa agama berperan dalam memicu gangguan psikotik melalui konflik internal dan konflik eksternal dalam agama tertentu dan tradisi. Beberapa masalah agama juga ditemukan dalam gangguan psikotik ini, khususnya dalam khayalan dan halusinasi. Nah, rumusan masalah atau tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengeksplorasi masalah agama dan spiritual di antara pasien psikosis. Selain itu, peneliti juga ingin memahami bagaimana sih peranan agama dalam proses perjalanan gangguan psikosis itu sendiri. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan data yang digunakan, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Yang kedua, sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer, yaitu pasien yang didiagnosis mengalami gangguan psikotik di Rumah Sakit Umum Sarjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Khusus Putri Nirmala. Selanjutnya, objek penelitian. Adapun objek penelitiannya yaitu 7 orang pasien yang didiagnosis mengalami gangguan psikotik yang direkrut oleh bagian psikiatri di rumah sakit yang sudah saya sebutkan tadi. Usianya berkisar antara 17 sampai 42 tahun. Dan kebetulan semua partisipan beragama Islam. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan kajian dokumentasi. Selanjutnya, teori yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama, teori dari Corrigan, McCullough, Skill dan Kidder tahun 2003 menemukan bahwa keterlibatan agama memiliki hubungan yang positif dengan psychological well-being dan mampu meredakan gejala psikiatrik pada penderita penyakit mental serius. Yang kedua, teori dari Young dan Ensing tahun 1999 menemukan bahwa agama dan spiritualitas memberikan konsumen sumber harapan dan inspirasi, sekaligus memberi kesempatan untuk mereka dalam mencari makna dan tujuan dalam hidup. Nah, hasil penelitian ditemukan bahwa partisipan yang berinisial YP menyatakan bahwa penyakit yang dideritanya mencerminkan perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Dia merasa bahwa Tuhan telah menegur dan membuka hatinya lewat penyakit yang dideritanya tersebut. Yang kedua, semua partisipan menyatakan bahwa pembacaan Al-Quran merupakan bagian penting dalam pemulihan penyakit mental.
Yang ketiga, sebagian besar partisipan mengalami konflik antar agama dengan tradisi Jawa dan konflik intern dengan antar umat beragama. Dan yang terakhir, sebagian besar partisipan menggunakan konsep takdir dalam memaknai penyakit yang dideritanya. Sebagai contoh, partisipan yang berinisial RS memaknai penyakit yang dideritanya melalui keyakinan bahwa segalanya itu telah diatur oleh Tuhan. Dan bagi partisipan yang berinisial KJ dengan istrinya menyatakan bahwa penyakit yang dialami merupakan ujian atau teguran dari Tuhan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan mental psikosis mempunyai kaitan erat dengan agama. Agama bisa menjadi salah satu faktor pemicu dalam proses munculnya gangguan melalui konflik moral yang dikarenakan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran agama, sebagaimana perbuatan yang pernah dilakukan oleh para partisipan. Nah, untuk pemaparan yang terakhir yaitu kritik analisis data untuk sang penulis dan tawaran teori lain dari saya sendiri. Yang pertama, kritik analisis data untuk sang penulis. Menurut saya, teori yang digunakan oleh peneliti kurang memadai dan komprehensif. Hal ini dibuktikan peneliti tidak mencantumkan teori-teori lain yang lebih luas dan spesifik yang sesuai dengan judul penelitian. Selain itu, partisipan yang digunakan oleh peneliti kurang beragam. Hal ini dibuktikan semua partisipan beragama Islam. Nah, maka dari itu disarankan untuk penelitian selanjutnya agar lebih diperhatikan lagi variasi latar belakang dari partisipan itu sendiri, agar informasi dan gambaran yang diperoleh bisa lebih beragam. Nah, karena teori yang digunakan oleh peneliti kurang memadai dan komprehensif, untuk itu saya menawarkan beberapa teori lain kepada peneliti. Yang pertama, teori dari Sigmund Freud yang menyatakan bahwa agama adalah ilusi manusia. Manusia lari kepada agama karena ketidakberdayaan manusia menghadapi bencana. Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku yang timbul dari dorongan agar terhindar dari bahaya dan mendapatkan rasa aman. Yang kedua, teori dari Dr. Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama yang menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, teori yang berasal dari Al-Quran tentang ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Cukup sekian pemaparan review paper jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.